Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Perang Tondano dan juga Minahasa, kemudian menjelaskan Perang Diponegoro dalam Perang Jawa. Kami dari grup 6 yang beranggotakan yang pertama ada Arya Mutiara Lintang, yang kedua ada saya sebagai moderator yaitu Kinka Zafira Zahwa Budi Aulia, kemudian ada Meita Amalia Putri, ada Putri Meiseni Nandita, kemudian ada Tiffany Nurvita Istiqomah. Selanjutnya untuk teman yang bertugas silahkan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan Perang Tondano dan Perang Diponegoro. Perang Tondano merupakan perlawanan masyarakat suku Minahasa yang melawan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Tondano yang terjadi selama 2 kali, yaitu pada tahun 1661 sampai 1664, dan yang kedua pada tahun 1808 sampai 1809. Selanjutnya, Perang Diponegoro, Perang Dipakan, perang perlawanan Belanda yang terjadi pada daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1825. Perlawanan ini terjadi selama 5 tahun, yaitu pada Juli 1825 hingga 28 Maret 1830. Slide selanjutnya, silahkan. Baik, selanjutnya yaitu terjadinya Perang Tondano. Penyebab utama terjadinya perang tersebut adalah keinginan dan ambisi VOC untuk memonopoli beras di seluruh kawasan Malak Minahasa, yang akhirnya ditandai dengan pembangunan pusat pemukiman yang bernama Minawanua pada tahun 1644. Selanjutnya yaitu Perang Diponegoro. Perang ini terjadi karena adanya campur tangan pihak Belanda pada internal kerajaan, yaitu ketika terjadinya pengangkatan Hamengkubuwono kelima yang saat itu dinilai belum cukup umur. Yang kedua yaitu ketidakpuasan terhadap kalangan bangsawan. Kemudian kekecewaan para ulama Islam, penderitaan rakyat, dan pelebaran atau pematokan jalan melewati makam leluhur dari Diponegoro. Slide selanjutnya silahkan. Berikut merupakan tujuan dari Perang Tondano dan Perang Jawa. Tujuan dari Perang Tondano adalah menguasai tanah adat dan wilayah mereka, memaksakan monopoli hasil bumi seperti kopi dan beras secara paksa, menghilangkan kebebasan tradisional masyarakat Minahasa dalam mengatur kehidupan mereka. Adanya perlawanan ini, masyarakat Minahasa berusaha menjaga martabat, otonomi, dan identitas budaya mereka dari penjajah. Selanjutnya, tujuan Perang Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa merupakan perlawanan Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah Hindia Belanda yang ingin menguasai Jawa, khususnya di Kesultanan Yogyakarta. Silakan untuk rekan yang bertugasnya tokoh yang terlibat dalam Perang Tondano dan juga Perang Jawa. Baik, selanjutnya adalah tokoh yang terlibat dalam Perang Tondano dan Perang Jawa. Yang pertama di Perang Tondano yaitu adalah rakyat Minahasa, di mana mereka adalah penduduk asli Minahasa yang berjuang melawan penjajahan Belanda. Beberapa tokohnya yaitu dari pihak Barat adalah Kawenginan, Wengkang, Gerungan, Nelwan, Tawaluyan, dan Amandi. Yang kedua dari VOC yang merupakan perusahaan dagang Belanda. Ini merupakan pihak yang menjadi lawan utama rakyat Minahasa dalam Perang Tondano, di mana VOC berusaha untuk menguasai wilayah Minahasa dan memonopoli perdagangan, terutama komoditas beras. Yang kedua yaitu Perang Jawa. Ada Pangeran Diponegoro, di mana beliau adalah pemimpin perang yang sangat dihormati dan menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme Belanda. Pangeran Diponegoro memiliki strategi perang yang cerdas dan berhasil memimpin perang India selama bertahun-tahun. Yang kedua ada Hendrik Merkus Baron de Kock. Beliau adalah seorang panglima perang Belanda yang memimpin pasukan kolonial dalam perang melawan Pangeran Diponegoro. Itu dikenal dengan taktik perang yang kejam dan strategi banteng style.
untuk mengisolasi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Pangeran Diponegoro. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana babak akhir dari masing-masing perang tersebut. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Perang Tondano, yaitu kekalahan dari rakyat Minahasa dan tanah Minahasa atas kehilangan kemerdekaannya yang jatuh ke tangan Hindia Belanda. Kemudian Belanda berhasil menguasai wilayah tersebut dan menjalankan pemerintah kolonial Minahasa, yaitu memonopoli beras yang dimiliki oleh rakyat Minahasa. Kemudian babak akhir dari Perang Jawa adalah berakhir dengan kemenangan Belanda pula, dan Pangeran Diponegoro diundang ke konferensi perdamaian, namun ia dikhianati kemudian ditangkap. Akhir perang ini menegaskan bahwa penguasaan Belanda atas Pulau Jawa pada 1832 seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo yaitu Warok Broto Diningrat III. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari adanya perang melawan pemerintah kolonial adalah bahwa perjuangan rakyat melawan penjajah merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak-hak kedaulatan. Konflik ini mencerminkan tekad rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan, budaya, dan sumber daya mereka meskipun menghadapi kekuatan yang lebih besar. Pada akhirnya, perang-perang seperti ini menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan bangsa. Secara keseluruhan menegaskan pentingnya persatuan dan semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan. kemudian ada sesi Q&A atau tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup ataupun sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun kelebihan dalam menyampaikan pesan dan juga materi, harap dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.